Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 mengawal agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia. Inklusi sosial adalah sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang, dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat. Indeks Inklusi Sosial Indonesia atau ISI adalah studi yang mengukur kondisi, kinerja, dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara yang menjadi agenda pembangunan nasional. Sebagai bagian dari kontribusi Setara Institute yang didukung oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia melalui program inklusi untuk mendorong agenda pembangunan inklusi sosial guna mencapai visi Indonesia Emas 2045, untuk pertama kalinya, bersamaan dengan momentum pemerintahan baru, Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 atau ISI 2024 diluncurkan. Studi indexing ini dilakukan dengan mencatat, menilai, dan menganalisis kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan di 24 daerah pilot di Indonesia. Penyusunan ISI ditujukan untuk mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan yang inklusif dengan memastikan keterpenuhan hak-hak dasar kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan kepercayaan, serta masyarakat adat. Untuk memperoleh gambaran inklusi sosial, penilaian ISI menetapkan 2 variabel dengan 11 indikator sebagai alat ukur untuk menilai kondisi inklusi sosial di Indonesia, yang kemudian ditakar dengan menggunakan skala Likert 1-7, yang jika diukur secara kualitatif bermakna 1 untuk diabaikan atau negligible, 2 tidak signifikan atau insignificant, 3 sederhana atau basic, 4 berkembang atau improving, 5 terbentuk atau established, 6 maju atau mature, dan 7 untuk kualifikasi terdepan atau leading. 2 variabel dan 11 indikator tersebut adalah 1. Variabel aspirasional dengan 7 indikator yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, hak atas keamanan pribadi, hak atas lingkungan yang layak, hak atas kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Sementara, pada variabel pendekatan diukur dengan 4 indikator yaitu rekognisi, partisipasi, resiliensi, dan akomodasi. Berdasarkan hasil studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024, berikut temuan kondisi inklusi sosial Indonesia pada tingkat nasional dan di 24 daerah di Indonesia. Studi ISI 2024 mencatat skor 3,2 untuk kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional. Skor yang merupakan rata-rata seluruh variabel indikator tersebut menandakan bahwa kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional berada pada status basic to improving. Status ini menggambarkan bahwa di tingkat nasional terdapat berbagai progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, namun masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Skor ISI pada tingkat nasional bukanlah rata-rata skor dari pencapaian pembangunan inklusi sosial di daerah, tetapi dinilai secara terpisah dengan menggunakan sumber data dan kebijakan di tingkat nasional. Sejumlah peraturan perundang-undangan mensponsori penguatan inklusi sosial, mulai dari Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, hingga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Beberapa inovasi yang diterbitkan pemerintah di tingkat nasional juga terbukti telah mampu menggerakkan daerah-daerah untuk menjalankan instruksi pemerintah pusat dalam pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas. Institusi di tingkat pusat juga mulai berbenah dalam memastikan pengarus utamaan inklusi sosial, diantaranya melalui pembentukan Direktorat PPA PPO di Barreskrim Polri, yang telah dan terus akan meningkatkan resiliensi perempuan dan membuka peluang kepemimpinan perempuan di tubuh Polri. Polri juga telah membuka ruang bagi penyandang disabilitas dengan 18 anggota disabilitas yang tersebar di 13 Polda pada tahun 2024. Sementara di kampus-kampus,
Kementerian Pendidikan Tinggi dan Komnas Perempuan telah dan terus mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun demikian, berbagai pemenuhan hak-hak kelompok rentan sejatinya masih menapaki jalan terjal dalam kerangka pembangunan inklusif. Keberadaan Undang-Undang TPKS sejatinya tidak serta-merta menjadi penekan angka kekerasan terhadap perempuan. Begitupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang masih belum maksimal dalam memberikan rasa aman di ruang digital. Kondisi yang sama juga terjadi terhadap kebebasan beragama berkeyakinan bagi minoritas agama kepercayaan di Indonesia yang masih berada pada posisi stagnasi menuju regresi. Lemahnya perlindungan ini juga terjadi terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat yang menjadi subjek penelitian ini merupakan yang paling membutuhkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kinerja indikator-indikator pada variabel isi. Pada sektor masyarakat adat tercatat hanya mampu membukukan skor sebesar 1,7 pada variabel pendekatan, yang berarti dalam status negligible atau diabaikan menuju insignifikan atau tidak signifikan. Secara akumulatif, skor rata-rata di 24 daerah pada variabel aspirasional dan variabel pendekatan adalah sebesar 3,3 yang berarti berada pada status basic to improving. Akumulasi skor daerah ini lebih tinggi sebesar 0,1 dibandingkan skor nasional yang memiliki rata-rata sebesar 3,2. Skor rata-rata daerah diambil dari 24 daerah penelitian dan tidak menggambarkan rata-rata daerah secara general di Indonesia. Berikut ini adalah skor akumulatif Indeks Inklusi Sosial di daerah pada variabel aspirasional rata-rata untuk kelompok perempuan yaitu sebesar 3,3, bagi kelompok disabilitas sebesar 3,0, minoritas agama kepercayaan pada skor 3,4, serta masyarakat adat yang berada pada skor 3,3. Secara umum, capaian variabel aspirasional yang menggambarkan ketercapaian hak-hak dasar 4 kelompok masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini tidak jauh berbeda. Sementara, pada variabel pendekatan yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan dijalankan secara inklusif, angka skor juga tidak jauh berbeda. Skor 3,5 untuk kelompok perempuan, lalu skor 3,1 untuk kelompok disabilitas, skor 3,5 untuk kelompok minoritas agama kepercayaan, dan skor 3,3 untuk masyarakat adat. Sekalipun skor daerah dan skor nasional sama-sama berada pada status basic to improving, namun lebih rendahnya skor rata-rata nasional dibandingkan skor daerah menandakan bahwa agenda pembangunan inklusi sosial yang menjadi komitmen pemerintah pusat justru belum sepenuhnya diartikulasikan secara optimal oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Sementara dari segi 24 daerah-daerah mulai bergegas dalam membangun ekosistem yang kondusif terhadap kelompok rentan menuju inklusi sosial yang lebih established. Berikut adalah skor masing-masing daerah yang disusun secara alfabetis. 1. Kota Ambon dengan skor sebesar 3,3. 2. Kota Balikpapan dengan skor sebesar 3,4. 3. Kota Bandung dengan skor sebesar 3,6. 4. Kota Bengkulu dengan skor sebesar 3,1. 5. Kota Blitar dengan skor sebesar 3,2. 6. Kota Denpasar dengan skor sebesar 3,6. 7. Kota Gunung Sitoli dengan skor sebesar 3,2. 8. Jakarta Selatan dengan skor sebesar 3,6. 9. Kota Kendari dengan skor sebesar 3,3. 10. Kota Kupang dengan skor sebesar 3,5. 11. Kota Makassar dengan skor sebesar 3,2. 12. Kota Padang dengan skor sebesar 3,6. 13. Kota Palangkaraya dengan skor sebesar 3,3. 14. Kota Palembang dengan skor sebesar 3,2. 15. Kota Parepare dengan skor sebesar 3,3. 16. Kota Probolinggo dengan skor sebesar 3,4. 17. Kota Samarinda dengan skor sebesar 3,2. 18. Kota Semarang
dengan skor sebesar 3,6. 19. Kota Sorong dengan skor sebesar 3,2. 20. Kota Tangerang dengan skor sebesar 3,4. 21. Kota Tanjung Pinang dengan skor sebesar 3,2. 22. Kota Ternate dengan skor sebesar 3,3. 23. Kabupaten Probolinggo dengan skor sebesar 3,2. 24. Kabupaten Lombok Timur dengan skor sebesar 3,2. Selain pengukuran berbasis kinerja dan capaian, ISI juga mencatat jejak pemajuan inklusi sosial di daerah, yaitu 1. Terdapat 41 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial bagi perempuan melalui agenda mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam visi dan kebijakan daerah. 2. Kolaborasi pemerintah pusat daerah dalam akselerasi implementasi pengarus utamaan gender. 3. Terdapat 29 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial bagi kelompok disabilitas melalui mainstreaming komitmen dan jaminan hak penyandang disabilitas dalam visi dan kebijakan daerah. 4. Progresi dalam peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan. 5. Terdapat lebih dari 36.000 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di berbagai daerah. 6. Peningkatan inklusi terhadap penghayat kepercayaan. 7. Bertumbuhnya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung ekosistem toleransi dan inklusi di daerah. 8. Pemberdayaan masyarakat adat di sektor ekowisata. ISI juga mencatat tantangan dalam penyelenggaraan inklusi sosial pada masing-masing subjek penelitian, yaitu 1. Inkonsistensi implementasi kebijakan pengarus utamaan gender. 2. Pemahaman tradisional pemerintah daerah dalam partisipasi perempuan. 3. Mendeknya pembangunan sarana dan prasarana dan rendahnya meaningful participation kelompok disabilitas dalam proses strategis berpemerintahan. 4. Minimnya akseptasi terhadap kelompok minoritas agama kepercayaan pada level formal struktural. 5. Kondisi stagnasi menuju regresi dalam kebebasan beragama berkeyakinan. Dan 6. Rekognisi seremonial yang tidak didukung dengan peningkatan partisipasi yang bermakna bagi masyarakat adat. Indeks Inklusi Sosial Indonesia dengan menggunakan data ukur yang mencakup kebijakan, anggaran, program, dan daya dukung sosial menunjukkan bahwa kondisi inklusi sosial baik di tingkat nasional maupun di 24 daerah belum menggambarkan keterpenuhan mandat konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan skor dan gambaran progresi regresi kebijakan inklusi sosial sebagaimana digambarkan di atas, sesungguhnya tantangan kemajuan inklusi sosial di Indonesia masih menuntut akselerasi. Bukan hanya diikat dengan perencanaan pembangunan yang termaktub dalam berbagai dokumen perencanaan, namun yang lebih utama adalah konsistensi dan komitmen pada pemajuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Pada akhirnya, kita perlu mengingatkan agar 1. Presiden memastikan setiap kementerian lembaga disiplin dengan perencanaan pembangunan yang secara sistematis telah menyajikan agenda pembangunan inklusi sosial secara presisi. Presiden juga perlu memastikan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN dan RPJPN yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 2. Presiden juga perlu memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan inklusif atau inclusive governance sebagai mantra akselerasi agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia dengan memastikan penguatan rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi sebagai instrumen dan pendekatan keterpenuhan hak-hak konstitusional warga. 3. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas memastikan disiplin perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan RPJMD yang inklusif pada seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota hasil Pilkada serentak 2024. 4. Pemerintah provinsi perlu untuk terlibat aktif dalam mengorkestrasi pembangunan inklusi sosial di wilayahnya, baik pada level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif terhadap inklusi sosial pada tingkat provinsi perlu didorong agar diadopsi menjadi produk hukum di level kabupaten kota. 5. Pemerintah kota dan kabupaten didorong untuk membangun kolaborasi berkelanjutan dengan elemen masyarakat sipil
sebagai pilar societal leadership untuk mewujudkan ekosistem inklusi sosial di setiap lapis komunitas dan pemerintahan.